Kami atas nama majelis gereja kita mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan tempat kediamanmu. Haleluya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan kemampuan segala dosa melalui anakmu yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat
Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam titah pertama sampai titah keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita minta kekuatan kepada Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau makasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Allah yang jadi epistel di minggu kita hari ini yang tertulis dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai ayat 34. Kita membaca secara responsorial. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah
serta memeliharanya. Yesus Kristus hidup Raja, Dia bangkit di amanah, menghukumi sesudahnya, menghukumi sesudahnya. Jalan dasar perjumpaan, Tuhan domar Tuhan, berhak kepotan Nabi-Nya, berhak kepotan Nabi. Bulan Yesus batu pohon, yang meluang perjumpaan, telah ibu dan bayinya, telah ibu dan bayinya. Penasehat kemuliaan, satu gerbang pertuan, di bagasan Yesus ini, di bagasan Yesus ini. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Tara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dari kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Shalom. Warta kita minggu ini yang sudah dilakukan dan akan dilakukan. Buka di halaman 2. Nomor 1.1. Nama minggu Judika, luluhon ahu ali Jehovah, berikanlah keadilan kepadaku ya Allah. Mazmur 43 ayat 1a. 1.2 ibadah minggu bisa kita lihat dan tetap melaksanakan protokoler kesehatan. 1.3 pertanyaan gabungan seksi perempuan. Hari Kamis 25 Maret 2021 mulai pukul 15 WIB bertempat di gereja akan dilaksanakan pertanyaan gabungan seksi perempuan. Dimohon kepada semua Ina pada hari Kamis, Ina Hana, Ina Deborah, dan Ina Belicia, dan semua perempuan Ina jemaat gereja kita yang tidak ikut punguan kor juga diharapkan hadir. Sehubungan dengan itu, pertanyaan Ina Hana, Ina Kamis, Ina Deborah, dan Belicia untuk minggu ini ditiadakan dan disatukan ke pertanyaan seksi perempuan. 1.4 Konferensi Perempuan HKBP 2021.
Hari Rabu dan Kamis 24 sampai 25 Maret 2020 akan dilaksanakan konferensi perempuan HKBP 2021 secara semi virtual di Gedung Raja Pontas Lumban Tobing, Tarutung. Kita doakan semua kegiatan tersebut berjalan dengan baik. 1.5 Pemberitahuan pertangyangan week dan kategorial. Diberitahukan kepada jemaat bahwa setelah pembukaan pertangyangan yang dilaksanakan hari Selasa 9 Maret 2021, maka dengan ini kita dapat menghadiri pertangyangan week dan pertangyangan kategorial yang dilaksanakan di gereja. Jadwal dan waktu pelaksanaan diberitahukan di warta ini. 1.6 Pertangyangan week. Hari Selasa 23 Maret 2021 dilaksanakan pertangyangan week mulai pukul 19 WIB bertempat di gereja HKBP Resort Bandung Timur. Dimohon kepada semua jemaat untuk mengikutinya. Yang menjadi tuan rumah pelaksana week 4 dan week 5. Pelaksanaan ini mengikuti protokol kesehatan. 1.7 Pertangyangan Pasion. Mulai hari Senin sampai dengan Kamis 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021 akan dilaksanakan pertangyangan pasion untuk mengenang penderitaan Tuhan Yesus Kristus mulai pukul 19 WIB sampai dengan selesai bertempat di gereja. Pertangyangan ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan. 1.8 Kebaktian Jumat Agung. Hari Jumat tanggal 2 April 2021 kita akan mengadakan kebaktian untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus atau Jumat Agung yang dilanjutkan pelayanan perjamuan kudus. Jadwal kebaktiannya sebagai berikut. Kebaktian pertama pukul 06 WIB, kebaktian kedua pukul 09 WIB, kebaktian ketiga pukul 11.30 WIB, kebaktian keempat pukul 15.30 WIB, kebaktian kelima pukul 18 WIB. Perayaan Paskah Subuh atau buah-buah ijuk. Hari Minggu tanggal 4 April 2021 akan dilaksanakan perayaan Paskah Subuh mulai pukul 04 WIB. Kegiatan ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan. 1.10 Kebaktian Paskah pertama dan persembahan khusus. Hari Minggu tanggal 4 April 2021 adalah pesta Paskah yang pertama. Sehubungan dengan itu ibadah dilaksanakan. Kebaktian pertama pukul 6 WIB, kebaktian kedua pukul 9 WIB, kebaktian ketiga pukul 11 WIB, kebaktian keempat pukul 15.30 WIB, kebaktian kelima pukul 18 WIB. Puncak perayaan perheheon seksi perempuan HKBP Resort Bandung Timur dilaksanakan pada ibadah pukul 11 WIB. Dan pada semua kebaktian setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan pada kantong yang hitam yang akan kita persembahkan ke kegiatan kategorial perempuan HKBP Pusat. Marilah kita memberikan dengan sukacita. 1.11 Kebaktian Pesta Paskah kedua. Pada hari Senin tanggal 5 April 2021 bertempat di gereja akan dilaksanakan kebaktian Pesta Paskah kedua mulai pukul 19 WIB. 1.12 bisa kita lihat di warta dan jadwalnya. 1.13 Bakti Sosial Seksi Perempuan Sedistrik 18 Jabar Tendiye. Dalam rangka mendukung kegiatan tanggap bencana HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye, maka Seksi Perempuan HKBP Resort Bandung Timur akan melaksanakan bakti sosial dengan mengumpulkan pakaian layak pakai. Dimohon kepada jemaat yang bersedia memberikan pakaian layak, pakaian yang sudah dicuci bersih, disetrika dan dikemas dalam plastik dapat mengantarkannya ke gereja. 1.14 Rapat jemaat telah ada tertera di warta, kita akan tetap melaksanakannya demi program dan anggaran gereja kita. 1.15
penghiburan atau mangapuli. Hari ini Minggu 21 Maret 2021 setelah ibadah pukul 9 WIB, acara mulai pukul 11 WIB akan dilaksanakan penghiburan mangapuli bagi keluarga Nyonya B. Siregar, Korumatondang atas meninggalnya saudara Charlie Taplin Dairi Siregar. Alamat penghiburan Jalan Kebon Kopi. 1.17 bisa kita lihat di warta. Nomor 2, warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah saudara Atra Nopenta Situmeang, putra dari Bapak H. Situmeang, Ibu Penatua A. Borugultom dari perumahan Marga Asih, Jalan Jatiluhur, Blok D8, nomor 15, Marga Asih, Jemaat GKPI Muara Resort Persiapan Immanuel Bandung, dengan saudari Rosi Yuliana Borus Batubara, putri Bapak Sintua JL Batubara, Ibu L Borus Sitorus dari Komplek Permata Biru Blok C 90/91 WIK 8, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 13 Maret 2021 di HKBP Resort Bandung Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 27 Maret 2021 bertempat di HKBP Resort Bandung Timur atau GKPI Muara Resort Persiapan Immanuel Bandung. Nomor 3, warta jemaah yang berulang tahun dari nomor urut 1 sampai nomor 101. Dilewon Tuhan tamadi hamu gajang ni umur dohot hahipason lam toguma hapor siau muna ingot hamuma hatan ni Tuhan tanamadok di tangan nasiamu do gajang ni umur jala dihabirang nado hamoraun dohot hamuliaun. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Laporan keuangan bisa kita lihat di warta kita. Demikianlah warta jemaat minggu ini dan yang akan datang. Ku tak ingin puji
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ibrani, pasalnya yang kelima, dimulai dari ayat 5 sampai dengan ayat 10. Ibrani 5 ayat 5 sampai dengan ayat 10, saya membacakannya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nats lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Shalom. Horas. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita sungguh bersyukur jika pada hari-hari belakangan ini kita sudah semakin dibantu dan dipermudah oleh perkembangan ilmu teknologi, khususnya bagian internet. Sebab telah dengan mudahnya kita terhubung dengan orang lain, dengan sanak saudara kita, dimanapun mereka berada. Jika dahulu kita sangat terbatas untuk memberi informasi, bisa harus menunggu beberapa lama, baik itu melalui surat, telegram, atau barangkali masih kita merasakan menggunakan wartel tahego warna manginang, ya, warung telekomunikasi, dan itu pun berbicara ikoniatan atau yang manginang. Sebab terbatas adanya. Namun sekarang detik ini juga kita bisa dihubungkan dengan seseorang dimanapun dan kapanpun, baik itu di luar negeri maupun di sudut si piongot sekalipun, kita sudah bisa terhubung. Ido bahen molo di partikianon dang hera kita menginang, molo sadari dang mangan tarlumubi kaya anak kotai boy dope ate. Boy dope disabar-sabarkan gitu ya, bisa ditahan. Ale sajom pedang adong kuotana ngator marsaki, ngator marhusar rohana. Boy do rupani talean akka uang jajan na alay dang dipakai be tuo jajan alay gabe tu manuhor kuota. Ala dang boy mangulu julmai seolah-olah, apalagi anak-anak orang muda pada saat ini, tanpa yang dikatakan dengan kuota itu tadi. Terlebih lagi di masa-masa pandemi ini ya menginang, harus WFH atau work from home, sekolah online, kuliah online, ini internet ini menjadi bagian yang paling penting. Oleh sebab dia adalah menjadi penghubung antara satu pihak ke pihak yang lain, antara satu orang ke orang yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika saat ini kita kagum, bahkan kita bersyukur dengan adanya teknologi internet yang bisa menghubungkan kita manusia dengan manusia lainnya, pertanyaannya, sudahkah atau pernahkah kita berterima kasih dan merenungkan betapa bersyukurnya kita memiliki Yesus? Jika internet menghubungkan manusia dengan manusia lainnya, jauh lebih besar dari itu, bahwa Yesus itu menjadi penghubung
antara kita manusia dengan Allah. Yesus dan karya keselamatan yang begitu dahsyat, dia menjadi penghubung antara manusia dengan Allah. Sebab apa? Khotbah pada minggu lalu, sebab hubungan manusia dengan Allah, relasi manusia dengan Allah itu sudah rusak, sudah putus. Dan upah daripada pelanggaran itu, relasi yang putus itu adalah maut. Sebab upah dosa adalah maut dan kematian yang kekal. Maka walaupun tampak seperti orang-orang yang hidup, tetapi bisa saja dia adalah orang-orang yang mati secara rohani. Itu sebabnya diperlukan ada seorang penghubung antara Allah dan manusia. Sebab Allah yang kudus, Allah yang suci itu tidak akan mungkin bisa bersatu dengan manusia yang sudah rusak, yang sudah penuh dengan dosa itu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di dalam perjanjian lama, di dalam tradisi orang-orang Yahudi untuk kembali menjalin relasi yang baik antara manusia dengan Allah, mereka mengenal yang disebut dengan imam. Imam inilah yang menjadi penghubung antara manusia dengan Allah. Imam inilah yang memiliki peran penting sebagai penyambung lidah umat kepada Allah. Namun imam itu sendiri adalah terbatas adanya. Sebab dia juga adalah manusia biasa, manusia yang berdosa. Dan ia pun harus mempersembahkan lebih dahulu korban penghapus dosa untuk menghapus dosanya terlebih dahulu sebelum dia membawa korban persembahan dari umat yang ingin menghapus dosanya. Seperti halnya seorang yang membutuhkan pertolongan amang inang. Sudah berulang kali dan sudah banyak cara dilakukan, banyak upaya yang dilakukan, tetapi tetap saja dia sulit dan akan terulang kembali. Dalam tradisi Yahudi, setiap umat akan memberikan korban penghapusan dosa, dan begitulah selanjutnya, itu secara kontinu dilakukan dan diperantarai oleh imam. Maka hari ini, melalui nats ini, kita diajak untuk melihat suatu karya yang besar, bahwa di dalam perjanjian baru, imam itu tadi telah dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Amang inang dada alani dosana, ubahin namate ibana. Tetapi adalah karena kasihnya yang begitu besar dan ketaatannya kepada Bapa. Yesus sendiri menjadi korban penghapusan dosa itu. Korban tanpa cacat, korban yang sempurna, dan dia melakukannya satu kali seumur hidup. Ido lasni rohata, ido barita nauli, nasahatu hita di bagasan tikion. Kita telah diperdamaikan melalui imam yang agung itu, imam yang sempurna itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Maka hari ini juga kita ingin kembali diingatkan mengenai siapa itu Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kita. Sebab tanpa mengenal dia dengan baik dan benar, kita tidak akan mungkin bisa mempercayai dia. Kita tidak akan mungkin bisa amang inang percaya kepada seseorang ketika kita tidak mengenal dia dengan benar, ketika tidak kita mengerti dia dengan baik. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, setelah kenal maka disayang. Maka bagaimana? Apakah kita sudah benar-benar mengenal siapa itu yang menjadi juru selamat kita itu? Siapa yang telah
menjadi perantara kita, yang telah menghubungkan kita orang-orang berdosa ini dengan Allah yang suci itu, yang kudus itu, sehingga kita memiliki relasi yang baik kembali, sehingga hubungan kita diperbaiki kembali, sehingga firman Tuhan katakan kita sanggup mengatakan, ya Allah, ya Bapa, kita sanggup memanggil Dia dengan Bapa. Bapak Ibu yang terkasih, maka pada dasarnya kekristenan seseorang pertama-tama bukanlah dilihat atau dinilai dari apakah dia seorang yang baik, apakah dia seorang yang saleh, apakah dia seorang yang dermawan, atau bahkan bukan karena sian opung ni opungna nga Kristen ibana. Bukan dilihat dari itu, tetapi lebih dalam dari itu, jika dia percaya dan yakin kepada juru selamat, dari sanalah ditentukan apakah dia benar-benar pengikut Kristus, apakah dia benar-benar mempercayai Yesus di dalam hidupnya. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jemaat yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan ini salah satu nats yang tidak disukai oleh saudara-saudara kita atau di luar kita, orang-orang Kristen. Sebab melalui nats ini seolah-olah tidak ada memberi ruang bagi yang lain, tidak ada kesempatan atau tidak ada tawar-menawar. Ya. Audo jalani, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka Yesuslah yang menjadi kunci kepercayaan dari orang-orang Kristen. Saat yang dikasihi Tuhan, kita tahu tiap agama mengajarkan jalan keselamatan dan keyakinan dari dan penekanan dari pengajaran tersebut adalah menekankan dan meyakinkan bahwa semua manusia sebenarnya bisa selamat. Semua manusia mampu atau memiliki potensi untuk selamat melalui usahanya. Ido bahen olo tabige akadongata mandok. Kumpulkanlah amal kebajikan sebanyak-banyaknya jika engkau ingin masuk surga. Teman kita yang lain mengatakan, kosongkanlah diri dan buang segala nafsu kedagingan jika engkau ingin masuk surga. Lalu yang lain mengatakan, laksanakanlah hukum dan aturan, upayakanlah dengan sebaik-baiknya keagamaan. Dan jika mampu melakukan itu semua, diyakini mereka bisa selamat. Namun ini berbeda dengan kekristenan. Ajaran kita mengatakan bukan manusia itu tidak tahu caranya, melainkan manusia tahu, tapi tidak akan mampu jika mengandalkan dirinya sendiri. Sebanyak apapun yang kita ketahui yang menginang, saudara-saudariku yang terkasih, sebanyak apapun yang kita lakukan, tidak akan mampu menyelamatkan kita. Kita akan tetap menjadi orang-orang yang binasa. Sebab tadi sudah dikatakan, hubungan kita telah terputus dengan Allah yang kudus itu. Dan kita tidak akan mungkin bersatu. Itu sebabnya kita membutuhkan juru selamat. Kita membutuhkan seorang juru selamat ibarat seseorang yang hampir tenggelam di tengah lautan. Dia tahu bagaimana ia supaya selamat, tetapi dia tidak mampu berenang, maka yang dibutuhkan adalah seseorang yang mau terjun dan yang mau menyelamatkannya. Oleh sebab itu, ketika kita mengatakan dalam diri kita, ketika kita merenungkan dalam kehidupan kita, ketika kita sudah mengatakan, menyatakan dari dalam diri kita, Yesus hidup, haluaon diau, maka ada beberapa hal yang patut kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya. Jika Yesus Kristus adalah juru selamat dan sumber kehidupan kita, maka ada beberapa hal yang dapat kita lihat menjadi gaya hidup
orang-orang yang percaya. Yang pertama, melalui nats ini kita lihat bahwa Yesus Kristus sendiri telah menunjukkan teladan, ketaatan, dan kesetiaan kepada Bapa. Maka inilah yang juga boleh menjadi gaya hidup para pengikutnya. Meskipun Amang Inang jemaat yang terkasih, apa yang terjadi dalam kehidupan kita berbanding terbalik pada apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, maka mari tunduk dan taat, ikut pada rancangan Tuhan. Meskipun dunia ini penuh dengan kegelapan, dunia semakin jahat dan penuh dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi mari kita tetap menjadi garam dan terang. Saya selalu katakan, ada seorang penulis, Ulrich Beyer, mengatakan orang-orang Kristen itu harus menjadi BTB, berani tampil beda. Orang-orang Kristen itu harus mampu menjadi garam dan terang, harus mampu dan berani menjadi orang-orang yang tampil beda. Dan yang berikut adalah meskipun kita merasakan sakit, kita merasakan dunia ini seolah-olah tidak adil kepada kita, tapi tetaplah berpegang pada Dia. Terlebih pada saat ini, pada masa-masa pandemi ini, Amang Inang, ada banyak bertambah-tambah pergumulan kita. Ada banyak hal yang kita pikirkan yang tidak pernah sebelumnya terfikirkan oleh kita. Kecemasan, kekhawatiran. Tetapi mari kita melihat bahwa Yesus sendiri dalam kemanusiaannya merasakan apa yang kita rasakan. Merasakan hal yang sama dalam kehidupannya. Allah sendiri dalam hidupnya sebagai manusia dalam diri Yesus Kristus adalah Allah yang mau menangis. Tadi firman Tuhan katakan, Dia meratap dalam keluhan. Dia ada Allah yang mau bersama-sama dengan kita, bersama-sama menangis, bersama-sama bersimpati dengan apa yang kita hadapi, Amang Inang. Dia adalah Allah yang mau peduli kepada kita. Barangkali saat ini kita yang hadir pada saat ini ada banyak hal yang kita bawa dari rumah kita masing-masing, Amang. Dari keluarga kita masing-masing, dari pekerjaan kita masing-masing. Molope tayo darupani yan pardo pahat tayo tongon na minar kita mama boto ya Amang Inang. Dituhu silang nabi narupani. Barangkali kita terlihat dari luar kita ceria, kita bersukacita, tetapi masing-masing orang pasti memiliki pergumulannya masing-masing. Dan pada saat ini ketika kita datang, ketika kita hadir di dalam rumah Tuhan, kita mau menyerahkan setiap pergumulan itu ke dalam tangan Tuhan. Pergumulan yang barangkali tidak pernah kita pikirkan yang datang belakangan ini ke dalam diri kita, ke dalam hidup kita. Saat ini kita mau disapa oleh firman Tuhan. Kita mau belajar untuk mengerti bagaimana cara Allah untuk menyayangi kita. Ketika Tuhan mengizinkan kegagalan, kesakitan, penderitaan, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita. Tetapi kadang Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita lebih mampu melihat ada kuasa Tuhan yang begitu besar yang mampu menyelamatkan kita, yang mampu memberi kelegaan kepada kita, supaya kita mampu berjuang di dalam iman, di dalam dunia yang fana ini. Maka keteladanan, ketaatan, kesetiaan yang ditunjukkan Yesus di dalam penderitaan ini yang juga mau kita tiru, yang mau kita ikuti. Ini menarik Amang Inang, sebab orang-orang Kristen itu perjalanan keselamatannya tidak melulu dikatakan dengan kebahagiaan, dengan kesenangan, dengan sukacita. Orang-orang Kristen itu keselamatannya bukanlah sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang, sebab hadiahnya juga bukan yang murahan, bukan yang gampangan. Hadiahnya itu adalah sesuatu hal yang sangat besar, sangat mulia. Maka perjuangan untuk mendapatkan itu juga adalah perjuangan
yang sangat besar, yang sangat mulia. Maka saat ini Amang Inang, jika kita menghadapi sejumlah penderitaan oleh karena iman, ingatlah satu hal, tunduklah dan taatlah terhadap perjuangan keselamatan itu. Taatlah, setialah pada panggilan keselamatan itu. Kesedihan, penderitaan, pergumulan, itu justru mengangkat kita lebih tinggi. Itu justru membawa kita naik kelas, naik level. Sebab jika hidup kita hanya begitu-begitu aja, maka barangkali iman kita pun hanya seperti itu aja. Tidak ada peningkatan, tidak ada naik kelas seperti yang dikatakan tadi. Maka saat ini kita dapat mengatakan, terima kasih beban, terima kasih kesulitan, terima kasih pergumulan, terima kasih kesedihan, kegagalan. Karena dengan demikian kami semakin belajar bagaimana bergantung kepada Tuhan, bagaimana mengandalkan Tuhan, bagaimana sungguh-sungguh berpengharapan hanya kepada Tuhan. Dalam ayat 9 firman Tuhan katakan, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi yang dimintakan adalah bukan asal orang, tetapi orang yang taat kepada Allah. Sebab man percaya itu tidak terlepas dari ketaatan. Ketika kita katakan saya percaya kepada Tuhan, saya percaya kepada Yesus, saya percaya dia sudah memperdamaikan, saya percaya dia sudah memberi keselamatan, tetapi kita tidak mau taat, itu adalah NATO. Action, stop on. Holland di bibir pink. Itu kan namanya. Jadi saat ini kita mau diajak. Jika kita katakan kita sudah menjadi orang-orang yang percaya. Saya datang hari ini saya karena percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus yang telah menyelamatkan. Dan Yesus Allah itu yang sudah memberikan kelegaan pada saya untuk setiap persoalan, pergumulan, penderitaan, kesulitan yang saya hadapi. Tapi ketika kita tidak mau taat dalam hubungan dengan Allah, itu kita hanya di bibir saja. Itu kita hanya datang ke sini sebagai orang datang ke gereja aja. Maka sebuah tulisan mengatakan demikian. Dalam proses penciptaan, Allah menciptakan ikan di dalam air, tumbuh-tumbuhan dalam tanah, dan dia menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia. Maka jika ikan diambil dari air, dia akan mati. Jika tumbuh-tumbuhan dicabut dari tanah, dia akan mati. Air tanpa ikan adalah tetap air, tetapi ikan tanpa air, dia akan mati. Tanah tanpa tumbuh-tumbuhan adalah tetap tanah, tetapi tumbuh-tumbuhan tanpa tanah, dia adalah mati. Tuhan tanpa manusia itu adalah tetap Tuhan, tapi manusia tanpa Tuhan itu adalah mati. Maka mari menghidupi dan bersama-sama hidup dengan Tuhan dan percaya taat kepada Dia saja. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang senantiasa meneguhkan, menguatkan hati kami, iman kami. Pada saat ini Tuhan, Kau mengajak kami anak-anak-Mu untuk boleh mengikut Engkau, meneladani Yesus Kristus, Imam Agung, Imam yang sempurna itu, bahwa di dalam kemuliaannya pun Ia mau dan mampu untuk taat dan setia kepada Allah. Biarlah kami juga orang-orang yang sudah Engkau selamatkan, yang sudah Engkau tebus, boleh menghidupi keselamatan itu dengan kami senantiasa meneladani Yesus, senantiasa taat dan setia kepada iman kami terhadap Engkau. Engkau kuatkan kami Tuhan. Di dalam kehidupan ini ada banyak hal yang dapat mengajak kami untuk menjauh daripada Tuhan.
Tapi biarlah firman-Mu ini boleh semakin menguatkan, meneguhkan kami. Bahwa Tuhan juga ada dan selalu hadir bersama-sama dengan kami. Di dalam penderitaan itu Tuhan menguatkan iman kami. Sehingga kami mampu bertahan dan kami mampu menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi pewaris tahta kerajaan. Tuhan ya Allah Bapa kami juga berdoa pada saat ini untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir di rumah-Mu yang kudus ini. Dan segala pergumulan mereka, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam ekonomi. Engkau Tuhan yang maha tahu, Engkau yang menyelidiki hati setiap umat-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang memberi kelegaan, Engkau yang memberi penghiburan bagi setiap hati kami. Engkau yang memberikan jalan keluar untuk setiap pergumulan, persoalan, kesulitan yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Kalau Tuhan mengizinkan kegagalan, kesakitan datang dan hadir dalam hidup kami, kami percaya Tuhan akan kuatkan kami untuk melalui segalanya itu di dalam iman yang teguh. Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu yang beribadah kepada-Mu di rumah mereka masing-masing pada saat ini. Berkati dari anak-anak, biarlah di dalam masa pertumbuhan mereka Tuhan menyertai sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang dalam masa sekolah, meskipun mereka masih melalui pengajaran online, kami yakin Tuhan akan memberikan kesabaran kepada anak-anak kami. Tuhan memberikan kepada mereka hikmat, kebijaksanaan, kepandaian. Sehingga anak-anak Tuhan kami percaya memiliki masa depan yang indah dan cerah di dalam tangan Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan. Biarlah Engkau tunjukkan pada waktu dan seturut dengan kehendak-Mu. Kau juga yang memberkati setiap anak-anak Tuhan yang merindukan jodoh. Pada waktunya Tuhan tunjukkan jodoh yang seturut dengan iman kami, yang takut akan Tuhan pula. Tuhan berkati juga setiap anak-anak Tuhan yang merindukan kelahiran seorang anak, kehadiran seorang anak di dalam keluarga mereka. Tuhan berkati setiap rahim para ibu. Biarlah Tuhan memberikan anugerah-Mu pada waktu-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan berkati setiap orang tua. Biar Engkau memberi hikmat dalam mendidik anak-anak. Biarlah orang tua Kau berikan kesabaran Tuhan, Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka. Kau berkati juga orang tua kami yang sudah lanjut usianya. Biarlah dalam masa tua mereka boleh tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Engkau tambahkan sukacita Tuhan, Engkau berikan umur yang panjang kepada mereka. Tuhan berkati jemaat-Mu yang akan membentuk keluarga yang baru untuk anak-anak-Mu Tuhan. Engkau berkati rencana mereka hari yang sudah ditentukan, biarlah boleh berjalan dengan baik, dengan lancar semuanya, turut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati juga seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan jamah, Tuhan berkati setiap makanan, minuman, obat yang mereka pakai. Biarlah itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kesehatan, kesembuhan kepada seluruh jemaat-Mu. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang sedang dalam duka cita, Engkau yang hiburkan mereka melalui Roh Kudus-Mu. Maka pada sepanjang minggu ini Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh Tuhan jauhkan dari segala mara dan bahaya, dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita memuji Tuhan dan mengumpulkan persembahan. Sai horas dalam waktu
namamu selalu. Untuk menghidupkan aku, Yesus nama luar. Kau sambil tolong aku, Allah Immanuel. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Bagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Datanglah dengan sejahtera dan terima. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu Mahadihita Saluhutna.